Baik, Bapak sekalian, silakan untuk segala rapat di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Sekali lagi para jemaah sekalian yang mengikuti kajian pada malam hari ini untuk segera merapat di ruang utama Masjid Al-Akbar Surabaya, silakan menempati tempat yang telah kami siapkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nabiyina wal mursalin, amma ba'd. Al-Mukarram, para imam, para kiai, para ustaz, para sesama kini sepuh, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muslim Barok Namagal Hafid, dan khususnya para pendengar dan pemirsa dan jamaah Masjid Mustafa di mana berada untuk kajian pada malam hari ini, yakni Selasa tanggal 12 November 2024, kajian kitab tafsir Jalalain ya, dengan tema surat ayat-ayat taubat, yakni surat Al-Tahrim ayat 8, yang hadirkan Sami Al-Mukarram Kiai Haji Muslim Barok Namagal Hafid. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, yang sangat kami muliakan seluruh jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar, wabil khusus yang saat ini masih bertahan di masjid ini, baik yang sedang i'tikaf, sedang baca Al-Quran, ataupun yang saat ini mengikuti kajian Tafsirul Jalalain, baik yang hadir di depan saya ataupun yang menyaksikan di layar ataupun yang menyaksikan melalui virtual, baik melalui Al-Akbar TV, mass media, melalui TV ataupun channel-channel lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga di tengah kesibukan kula panjenengan sedaya Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk hadir di Masjid Nasional Al-Akbar yang kita cintai ini. Setelah tadi alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah seperti biasa. Malam Selasa, malam Rabu, Masjid Nasional Al-Akbar mengadakan seri kajian tadabbur Al-Quran melalui kitab Tafsirul Jalalain, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh dua imam besar, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah ta'ala. Kita berdoa, hadirin hadirat, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengkaji penafsiran surah At-Tahrim ayat 8, yang mana surah At-Tahrim itu akhir daripada juz 28, surat terakhir dari juz 28 dalam mushaf kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
Ayat ini kalau kita terjemahkan secara literal, atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat dalam terjemah yang didokumentasikan oleh Departemen Agama, kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuhan. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuhan. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga Tuhan kalian menghapus kesalahan-kesalahan dari kalian, dan Dia Allah memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad dan orang-orang beriman yang bersamanya. Cahaya mereka ketika hari kiamat ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka seraya berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami ini. Waghfir lana, dan ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin, ayat ini mempunyai dua pembahasan. Ayat ini mempunyai dua pokok tema, sebagaimana kita lihat dalam terjemah yang kita telah bacakan sekilas tadi. Setidaknya yang pertama, ayat ini membahas perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran sering disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, maksudnya orang yang telah beriman kepada Nabi besar Muhammad, orang yang telah masuk Islam. Kalau dikatakan ya ayyuhan nas, itu maknanya secara umum, siapapun manusia mendapatkan seruan. Dalam ayat ini yang mendapatkan seruan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Apa seruannya? Yakni perintah Allah kepada kula panjenengan agar kita melaksanakan taubat nasuha. Agar kita melaksanakan taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa? Di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mahalli. Beliau mengatakan bi an la yu'ada ila dzambi wa la yuradul 'audu ilaihi. Yang mana seseorang ketika taubat dengan taubatan nasuha, dia tidak akan kembali melakukan dosa yang telah dia perbuat dan tidak ada keinginan untuk mengulanginya. Wonten tafsir lintune, tafsir Ad-Durrul Manthur, Imam Jalaluddin As-Suyuti mendefinisikan taubatan nasuha niku napa? At-taubatun nasuh al-azmu an-nadamu 'ala adh-dhanbi hina yafrudu minka. Yakni menyesal atau sedih atas dosa yang telah kita kerjakan ketika kita ceroboh untuk mengerjakannya. Fatastaghfirullaha thumma la ta'udu ilaihi abadan. Kemudian setelah melakukan dosa tersebut, kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang telah kita perbuat. Ini taubatan nasuha. Makanya taubatan nasuha itu harus memenuhi beberapa syarat. Di antara syarat taubat niku yang pertama adalah an-nadam, atau ada perasaan menyesal atas dosa yang telah kita kerjakan. Niku yang pertama. Yang kedua, berjanji kepada Allah, niat karena Allah, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan dosa itu. Yang ketiga adalah ketika kita telah berbuat dosa dan kita masih terus melaksanakan dosa tersebut, artinya kita belum dianggap bertaubat kalau kita masih melakukan dosa itu. Maka syarat taubat nasuha yang ketiga adalah berhenti seketika dari perbuatan dosa yang sebelum-sebelumnya dilakukan.
Seumpama taubat dari zina, taubat itu akan diterima oleh Allah ketika sudah berhenti dari zina. Dan yang keempat, ketika taubat itu berkaitan dengan hukukul adabi atau hak orang lain, semisal panjenengan utang gak nyaur sampai pirang-pirang tahun, nek utang lambene mau manis barang ditagih kok orang biasanya kan ngoten. Wong utang niku nek utang koyoke wapi nyambung sedulur barang koyo nyaur jadi galak. Kalau berkaitan dengan hukukul adabi, maka syarat taubatan nasuha yang diterima oleh Allah itu adalah dengan mengembalikan hak yang telah kita ambil dari orang tersebut. Atau ditambah lagi syarat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, ketika berkaitan dosa itu terkait pencemaran nama baik. Saat ini kan unsur tadi pencemaran nama baik, menuduh zina, menuduh selingkuh kepada seseorang tanpa ada pembuktian. Setelah kemudian viral di media sosial, apalagi kemudian diupload ke dalam beturan, tadi ku sak Indonesia ngerti sedaya. Dosa seperti itu berkaitan dengan hukukul adami dan kita mencemarkan nama baik orang lain, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Syaratnya yang pertama istighfar, minta ampunan kepada Allah. Yang kedua, minta maaf kepada orang yang kita cemarkan nama baiknya. Yang ketiga, membuat pengakuan publik bahwa kita telah menuduh orang tersebut dan kita salah dalam melakukan tuduhan. Arti pantosipun kula panjenengan tidak akan diampuni oleh Allah kecuali setelah membersihkan nama baik orang yang telah kita cemarkan tersebut. Ini syarat taubatan nasuha. Pokok pembahasan yang kedua adalah terkait keistimewaan yang telah diberikan, yang akan diberikan oleh Allah, janji Allah bahwa Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman kepada beliau, yang mau bertaubat kepada beliau, mereka semua tidak akan dikecewakan oleh Allah pada hari kiamat. Hari ketika banyak orang baik dari kalangan jin ataupun manusia yang dihinakan oleh Allah saat itu, maka Nabi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat tidak akan dihinakan oleh Allah, tapi justru akan diangkat, dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat-ayat tentang taubat niki kathah sangat dalam Al-Qur'an. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, kalian semua wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dan banyak sekali ayat Pak. Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Terus berdalam banyak ayat Allah memerintahkan pula panjenengan untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa demikian hadirin? Dikatakan oleh para ulama, seringnya perintah untuk bertaubat kepada Allah itu menunjukkan bahwa at-taubatu wajibatun fawran, bahwa taubat itu wajib dilakukan secepatnya. Wa in kana dzambu saghiran, meskipun dosa yang kula panjenengan lakukan adalah dosa kecil. Kula panjenengan melakukan nang jalan, wetok wong wetok ayu, ya apa kira-kira apa? Langsung astagfirullah wa ditelok dosa lah. Jadi delok eman ngoten to. Niku dosa Pak nggih. Kalau pertama tidak sengaja tidak apa-apa, itu rezeki. Tapi nek kata Nabi, yang kedua baru berdosa. Ketika panjenengan lihat perempuan cantik tidak sengaja, langsung panjenengan lihat yang pertama itu rezeki, tapi nggih boten angsal diterus didelok boten angsal. Dengan ketinggal ada wanita cantik yang itu bukan mahram, astagfirullah, langsung niku ngeten.
Kalau panjenengan terus yang itu dosa Pak. Hukumnya harus cepat-cepat panjenengan bertaubat, minimal dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian pertaubatan daripada sebuah dosa itu harus dilakukan secepatnya? Ada 3 alasan. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Sultanul Ulama Az-Zuddin Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan karena menunda taubat itu dosa tersendiri. Jadi orang setelah melakukan dosa, taubatnya kok ditunda-tunda, menunda-nunda taubat itu juga dosa tersendiri. Semua kula panjenengan boten salat itu dosa besar. Kita sengaja meninggalkan sholat itu sudah dosa besar. Kemudian kita menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah, untuk diantaranya cara pertaubatan sholat yang kita tinggalkan adalah dengan mengqadha sholat. Menunda-nunda taubat itu dosa tersendiri. Maka ketika orang berbuat dosa tidak disegera ditaubati, maka dosanya bisa 2 kali lipat. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa taubat itu harus dilaksanakan secara segera? Hadirin, ketika kula panjenengan terus-menerus berbuat dosa, kita tidak tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadi sebab su'ul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang mungkin kula panjenengan sering dengar, seorang hamba ketika dia berbuat satu dosa, maka nuktatun sauda fi qalbi, maka akan diberikan titik hitam oleh Allah di hatinya. Jadi semua manusia ini ketika dilahirkan sampai dia balik, kalau sebelum balik kan tidak ada khitab dosa ataupun kesalahan. Ketika dia dilahirkan dalam kondisi hatinya masih putih bersih, ketika kemudian dia sudah menginjak akil balik, dalam mazhab Syafi'i maksimal itu kan 15 tahun. Kalau sebelum 15 tahun kok dia sudah ikhtilam, mimpi keluar mani atau mungkin perempuan haid, maka sudah balik sebelum itu. Tapi kalau tidak mengalami keduanya, umur 15 tahun maksimal balik, sudah masuk usia akil balik. Ketika saat itu satu dosa yang dilakukan oleh manusia niku akan diberikan titik hitam oleh Allah. 2 dosa 2 titik hitam. Kalau dosa itu berkali-kali dilakukan tidak segera ditaubati, maka kemudian hatinya menjadi hitam, kemudian ada cap dari Allah, ditutup oleh Allah, tidak bisa terbuka atau menerima sebuah kebaikan. Maka itulah yang kemudian disebutkan dalam surah juz 30, kalla bal ron, ini disebut ron, bal ron, tertutup ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati mereka tertutup kata Allah disebabkan karena banyaknya perbuatan-perbuatan dosa kalian. Maka di antara khawatirnya dosa ketika dilakukan terus-menerus, maka akan bisa berdampak kepada su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, kenapa perbuatan dosa itu harus segera ditaubati, Pak? Karena Pak, dosa, bertaubat dari dosa itu merupakan hal yang sangat menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hadis qudsi Allah menyebut, seandainya semua manusia itu tidak ada yang berbuat dosa, artinya ibadah terus, maka Allah akan menghancurkan manusia, kemudian menciptakan makhluk lagi yang mau berbuat dosa dan kemudian mau bertaubat. Karena dosa dan taubat itu merupakan di antara keniscayaan atau sunnah Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa itu memang salah, tetapi ketika orang itu berbuat dosa dan kemudian dia mau bertobat kepada Allah, maka itu sangat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, wonten hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi niku sampai mengisahkan ngeten,
ada seseorang musafir berjalan di tengah padang pasir. Dia membawa unta, membawa perbekalan. Ketika di tengah perjalanan dia berteduh di bawah pohon, satu-satunya pohon. Kemudian dia ngantuk tidur sejenak. Setelah tidur orang ini kemudian bangun, ternyata untanya hilang, perbekalannya hilang. Dia cari kemana-mana, tidak ketemu. Sampai kemudian orang ini pasrah dan kemudian dia memutuskan untuk tidur lagi. Saya akan tidur sampai saya mati, sampai Allah mencabut nyawa saya. Setelah orang ini tidur, bangun lagi, ternyata untanya, perbekalannya ada di depannya lagi, Pak. Panjenengan bayangkan betapa senangnya orang tersebut. Lah kata Nabi, Allah itu jauh lebih senang. Fallahu asyaddu farhatan min taubatil 'abdil mu'min min hadza bi rahilatihi wa zadihi. Allah jauh lebih gembira ketika ada mukmin bertaubat, melebihi gembiranya seorang musafir yang kemudian mendapati unta dan perbekalannya tadi kembali kepadanya. Maka ini kira alasan kenapa kula panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Hadirin, yang terpenting dalam kehidupan kula panjenengan bahwa saat ini Allah masih menganugerahkan, menitipkan usia kepada kula panjenengan. Setiap dari kita yang duduk di sini atau mungkin menyaksikan kajian ini, siapapun, tidak ada manusia itu yang sempurna. Pasti manusia itu adalah tempatnya dosa. Seseorang yang tampak mulia di hadapan manusia lainnya, panjenengan mungkin menyaksikan ulama, menyaksikan para kiai, menyaksikan para ustadz, seolah mereka, mungkin pulau barang biasa, seolah pulau yang duduk di sini nampak baik. Sebabnya apa? Karena sebab Allah menutup aib kita. Subhanallah, Allah membuka aib pula. Subhanallah, aib pula dibuka kali Allah pula ngomong ngarep panjenengan yang ini paling panjenengan main. Biasa, bisa emek ngomong dok. Bisa emi ngomong, kita semua Pak adalah orang yang berdosa. Kula panjenengan orang yang penuh dengan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Pak, ketika kula panjenengan masih diberikan oleh Allah kehidupan, masih diberikan oleh Allah usia, jangan pernah kita merasa aman daripada makar Allah. Jangan merasa kula panjenengan ini pasti mendapatkan husnul khatimah. Kula panjenengan saat ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli ibadah, ikut sholat fardu, ikut kajian, rajin membaca Quran. Jangan pernah kita merasa aman bahwa kula panjenengan pasti husnul khatimah. Boten. Kata sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, inna man amina as-salba inda mautihi suliba inda mautihi. Inna man amina as-salba inda mautihi suliba inda mautihi. Sesungguhnya orang yang yakin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah, maka ketika menjelang kematiannya imannya akan dicabut oleh Allah. Artinya dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Hadirin, orang itu semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia ma'rifat kepada Allah, maka akan semakin khawatir akhir hayatnya mendapatkan su'ul khatimah. Karena saat ini banyak Pak orang-orang ngapunten teng medsos niku ada orang-orang yang kemudian dimasyhurkan, diviralkan sebagai wali, kemudian ceramah ngalor ngidul dan yakin dia husnul khotimah niku nggih wonten. Niku boten leres. Orang semakin soleh, semakin ma'rifat kepada Allah, dia akan semakin mengkhawatirkan akhir hayatnya.
Wonten setunggalipun kisah yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari tentang kitab Irsyadul Ibad. Wonten setunggalipun ulama minas salaf ingkang asmanipun Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri suatu saat melakukan perjalanan haji bersama yang juga seorang ulama sama-sama wali yang bernama Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i. Dua imam niki termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ketika melaksanakan perjalanan ibadah haji, dari awal sampai akhir, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri niku terus menerus menangis. Hingga suatu saat oleh Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i ditanya, "Wahai Imam Sufyan, panjenengan nopo kok nangis terus? Panjenengan ini kan tiang soleh, seorang ahli ilmu, salah satu yang paling alim hadis di zaman itu adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nopo kok panjenengan nangis terus? Apakah panjenengan menangis karena dosa yang panjenengan lakukan?" Dijawab oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Syaiban, sesungguhnya aku menangis bukan karena dosaku, karena hingga detik ini aku tidak pernah terbersit sekalipun untuk melakukan dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Lalu apa kok panjenengan menangis? Wahai Syaiban, yang aku khawatirkan, yang aku tangisi adalah bahwa aku menjalani kehidupan saat ini setelah sekian lama aku menjalani kehidupan, aku merasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan dan membuatku menangis adalah ketika nanti aku meninggal, siapa yang bisa menjamin aku husnul khatimah? Karena kemarin, wahai Syaiban, aku melihat ada salah seorang guruku, dia ulama. Aku belajar beberapa ilmu darinya. Dia termasuk orang atau ulama yang masyhur di kota Mekah ini. Dia tinggal selama beberapa tahun di dekat Masjidil Haram. Orang-orang berebut mendapatkan, mencari keberkahan darinya, meminta doa darinya. Setiap ada masalah, para penduduk minta solusi kepadanya. Bahkan ketika tidak turun hujan, mereka datang kepada guruku tersebut. Untuk apa? Agar sang guruku tersebut mendoakan agar turun hujan di Mekah. Tetapi kemudian aku melihat di akhir hayatnya beliau mata kafiran, beliau mati dalam keadaan kafir, beliau berpaling dari kiblat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Syaiban, atas dasar itulah aku kemudian menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Aku khawatir akan su'ul khatimah di akhir hayat. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian sedikit kajian yang saged kula sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kepada kula panjenengan taufik, Allah menganugerahkan kepada kula panjenengan hidayah, kemudahan untuk istiqamah dalam taubat, istiqamah dalam istighfar, istiqamah dalam ketaatan, sehingga ketika kelak kula panjenengan meninggalkan dunia ini, kita tidak meninggalkan dunia ini kecuali dengan mendapatkan husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Nggih. Wonten kalih monggo. Terima kasih Ustaz. Ustaz, di Al-Quran ada dua ayat tentang permohonan maaf, yaitu istighfar dan taubat. Pertanyaan saya adalah, kapan seseorang itu harus beristighfar dan kapan seseorang harus bertaubat? Terima kasih. Istighfar dan taubat
taubat itu dalam taubat dan istighfar itu perbandingan maknanya antara umum dan khusus. Taubat itu artinya kembali. Taubat itu artinya kembali. Kembali daripada apa? Ketika orang itu melakukan perbuatan dosa kepada Allah seolah dia meninggalkan Allah. Ketika orang itu melakukan perbuatan dosa seolah dia meninggalkan Allah, maka kemudian diperintahkan untuk bertaubat kembali lagi, menyesali atas kesalahannya, menyesali atas dosa-dosanya. Ada 3 atau 4 syarat taubat tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Terkait istighfar itu adalah mekanisme daripada taubat. Salah satu mekanisme daripada taubat atau cara daripada taubat. Kalau kita lihat artinya istighfar, aku meminta ampun. Jadi istighfar itu salah satu cara untuk taubat kepada Allah. Cara taubat kepada Allah itu juga bukan hanya istighfar. Disebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang solawat. Solawat itu diantara faedahnya juga adalah selain ungkapan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad, solawat itu mempunyai kaifiyah yang sama seperti istighfar. Dengan kula panjenengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu kemudian malaikat juga bersolawat kepada kita. Solawatnya malaikat itu adalah malaikat minta ampunan kepada Allah untuk kita. Maka ini caranya sama dengan istighfar. Dan juga ini terkait mekanisme taubat yang mana caranya atau lafaz-lafaznya, teks-teksnya banyak sekali. Disebutkan dalam Al-Quran itu taubatnya Ashabul Hud, yang Nabi yang ditelan ikan itu, Yunus ya. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga mekanisme taubat. Taubatnya Nabi Adam diabadikan dalam Al-Quran, teksnya apa? La Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jadi di antara etika taubat diajarkan oleh Nabi Adam, yang pertama pengakuan, baru kemudian beristighfar. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, ini kan istighfar. Terus mekanisme atau tata cara taubat, apalagi teks-teks kalimat-kalimat untuk taubat niku nggih kandha. Panjenengan zikir la ilaha illallah ya sama, itu fungsinya seperti istighfar juga. La ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah niku sangat banyak sekali, di antaranya adalah diampuninya dosa-dosa kula. Tapi yang jelas taubat itu wajib dilakukan segera dalam kondisi apapun. Jadi bukan terkait waktu-waktunya. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, segera kita taubat. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, segera kita taubat. Kalau itu terkait dengan hak orang lain, segera kita kasih hak orang yang kita ambil haknya tersebut. Betul Pak ya? Kenapa nih? Iya, monggo. Ya, soalnya kan saya bingungnya gini, Ustaz. Taubat itu kan, istighfar kan salah satu mekanisme taubat. Tetapi kalau kita melihat ayatnya, Ustaz, ayatnya itu kalau kita melihat di istighfar itu kan fakultus robakum itu kan 10, 11, 12 itu kan dahsyat ya. Jadi bisa menurunkan hujan, bisa punya anak, bisa punya rezeki, itu kan dahsyat ya. Tetapi di taubat itu kan mekanisme cuma asa, mudah-mudahan kan sebenarnya lebih dahsyat istighfar daripada taubat. Mohon maaf Ustaz. Makasih.
Iyalah, sama saja dengan kalau saya pahami antara makna umum khusus di Quran itu memang ada makna umum, ada khusus, ada kalimat yang am bisa diakses, bisa dibatasi maknanya, itu nanti wilayah usul fikih pembahasannya. Yang jelas kalau taubat itu kembali kepada Allah, artinya ketika orang itu telah melakukan perbuatan dosa maka perintahnya bertaubat, istighfar, la ilaha illallah, tahlil, tasbih dan sebagainya. Itu adalah mekanisme taubat sekaligus mekanisme zikir. Terkait fadilah-fadilahnya ya saya kira sangat banyak sekali. Setiap kalimat, setiap zikir itu ada fadilah. Kalau panjenengan ingin mempelajari fadilah keutamaan tiap-tiap kalimat taubat, kalimat zikir, bisa baca kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi, atau bisa baca kitab karya Al-Imam An-Nabhani. Dia pun banyak membahas tentang zikir-zikir tertentu dan kaifiyah dan fungsinya banyak sekali. Okay. Disebutkan dalam ayat yang surat Nuh, faqul astaghfiru rabbakum, itu juga disebutkan beberapa fungsi istighfar, tetapi ini bukan hanya itu toh. Artinya ketika disebutkan fadilah sesuatu dalam satu ayat tidak lantas hanya di situ saja. Karena Al-Quran itu yufassiru ba'duhum ba'dha. Al-Quran antar ayat dengan ayat, ayat dengan hadis itu saling menafsirkan, saling melengkapi satu sama lain. Ngaten Mbak nggih? Nggih. Monggo wayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Oke, saya maafkan. Obat, Kenapa? obat, segera bertobat. Artinya, apakah kita berbuat dosa besar, apakah kita berbuat dosa kecil, segera bertobat. Sementara dosa kecil saya banyak sekali kelasannya. Sementara sedangkan dosa besar kan kedudukan pada tata sehari-hari kan. Mohon maaf, terima kasih. Di awal hadis sampun kula sampaikan kalimat Syekh Zainuddin Al-Malibali, at-taubatu wajibatun fawran wa in kana dzambu saghiran. Taubat itu wajib meskipun dosa itu kecil. Ketika disebutkan meskipun dosa itu kecil, apalagi dosa besar kan. Nah Ustaz, karena taubat itu kan dosa kita banyak. Ya memang banyak Pak. Ya memang banyak. Kalau itu panjenengan bisa menyebutkan satu persatu, itu malah lebih baik. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri Ibnu Abdul Salam itu disebutkan kalau itu terkait dengan taubat dari zina, zinahnya itu disebutkan ketika melaksanakan pertaubatannya kepada Allah. Tetapi kita adalah orang-orang yang menumpuk dosa itu Pak. Sampai lali sing ditaubatin, saking kakak itu. Tahu riba, goro tahu, misui uang tahu, ngerasani yang riba ngerasani. Nah, caranya bagaimana ya kita taubat secara ijmal, secara global saja. Ya minta ampun kepada Allah atas semua dosa yang pernah dilakukan. Wonten Mbak ya. Ya memang banyak kalau dosanya Pak. Berapa malih? Singkiran kamu. Oke. Karena kita manusia, kita manusia. Dalam Islam itu yang mahfuz terjaga, yang maksum hanya Nabi dan para Rasul. Kalau wali, bagaimana? Wali itu masih bisa berbuat dosa kecil. Tetapi istilah yang digunakan oleh para ulama mahfuz. Mahfuz itu dijaga. Sama-sama artinya dijaga, tetapi kalau maksum itu artinya lebih ketat. Kalau mahfuz itu para wali-wali Allah dijaga. Artinya ketika mereka terleset sedikit saja cepat kembalinya kepada Allah. Ini para wali. Tapi ini berkaitan dengan dosa kecil biasanya.
atau berkaitan dengan mungkin mereka lalai dari Allah, itu juga dianggap dosa bagi para wali. Ya, kalau panjenengan lalainya kesuwen berarti Pak, sampai pirang-pirang tahun. Jadi para wali adalah orang yang juga mahfuz, dijaga oleh Allah. Mereka bisa berbuat dosa kecil, tetapi mereka cepat kembali kepada Allah. Kalau kula panjenengan baca kitab-kitab tasawuf nih Bapak, wali nek melakukan sebuah kesalahan kecil ringan langsung ditegur saat itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih wonten kitabnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Demikian mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.